Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera dan sukacita menyertai saudara-saudara sekalian. Hari ini kita kembali akan merenungkan dan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami sepanjang hari ini. Terima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kami alami dalam kehidupan kami. Hari ini kami kembali akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, agar apa yang kami dengar dan kami baca dapat kami pahami dan kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini bacaan kita terambil dari Matius pasal 21 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih. Bacaan kita hari ini ingin menyampaikan 3 buah pesan buat kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita mendengar kata keledai, apakah yang muncul di benak Bapak Ibu sekalian? Keledai identik dengan hewan yang pemalas, lamban, susah diatur. Bagi kita, keledai bukanlah hewan yang patut dijadikan contoh. Tetapi firman Tuhan hari ini justru kita melihat dan membaca bahwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi keledai. Keledai ini, saudara-saudara, ternyata menurut sifatnya, keledai bagi orang yang pertama kali ia temui, dia bukanlah hewan yang jinak. Kalau dia belum mengenal siapa tuannya, dia akan mungkin menendang atau bahkan menggoyangkan badannya, menolak untuk mengikuti orang tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jika kita membaca bacaan ini, keledai ini justru nurut, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak menunjukkan sifatnya yang melawan karena dia tidak mengenal murid Tuhan Yesus. Tetapi ternyata dari bacaan kita bisa melihat bahwa seakan-akan keledai ini tahu dia akan membawa siapa. Keledai ini tahu siapa yang menungganginya. Keledai ini tahu bahwa yang dia bawa adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Yang berikutnya, saudara-saudara, pelajaran yang kita ingin lihat dari bacaan ini, bahwa keledai berbeda dengan kuda. Kuda memang tinggi dan perkasa, tapi tidak mampu membawa beban yang berat. Tetapi keledai, walaupun dia lebih kecil dari kuda, lebih lamban, tapi dia mampu membawa beban yang lebih berat daripada kuda. Kuda lebih memilih-milih pekerjaannya, tetapi keledai, dia tidak memilih, dia patuh, dia menurut pada tuannya, dan dia bisa menanggung dan membawa beban yang lebih berat.
Oleh karena itu pertanyaan bagi kita, kenapa Tuhan Yesus menaiki keledai, tidak menaiki kuda? Tuhan Yesus ingin menggambarkan kepada kita, menceritakan pada kita bahwa Dia pun sebagai Tuhan mampu menanggung beban berat dari kita semua. Tuhan Yesus turut dan patuh kepada Tuhan Bapanya di surga. Dan Dia dah mampu untuk menanggung seluruh beban kehidupan umat manusia. Oleh karena itu Yesus memilih keledai dan bukan kuda. Yang ketiga, saudara-saudara, ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggang keledai, diceritakan di situ bahwa masyarakat di kota Yerusalem, orang banyak sangat berkumpul dengan jumlah yang besar, mengeluh-elukan Dia. Yang mengikutinya dari belakang maupun yang di depan dengan melempar atau menghamparkan pakaiannya, ranting-ranting yang dikenal dengan daun palma. Dan mereka mengeluh-elukan Tuhan Yesus dan berkata, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, pada hari yang berikutnya, orang-orang ini jugalah yang berteriak, hakimi Dia, hukum Dia, salibkan Dia. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Beberapa hari sebelumnya mereka mengeluhkan Tuhan Yesus. Tetapi pada hari berikutnya, mereka berteriak untuk meminta Dia dihukum dan disalibkan. Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita ambil dalam pelajaran Alkitab bacaan kita hari ini? Yang pertama Bapak Ibu, seberapa besar Bapak Ibu mengenal Tuhan Yesus? Mengenal Tuhan Yesus bukan berarti tahu siapa Tuhan Yesus. Melihat wajahnya dalam bentuk lukisan. Melihat gambarnya di kayu salib, di film-film. Bukan Bapak Ibu sekalian. Mengenal Tuhan Yesus dimaksud di sini adalah mengenal apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus bagi kita. Mengenal penderitaan Tuhan Yesus bagi kita. Mengenal rancangan-rancangan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan mengerti akan rahasia-rahasia Allah bagi dunia. Itulah arti mengenal Bapak Ibu. Bukan sekedar tahu, bukan sekedar ingat wajahnya, tapi mengenal secara dalam apa yang Dia inginkan, apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Apa yang Tuhan ingin kita perlakukan untuk dunia ini. Apa janji-janji Tuhan bagi kita. Kita tahu. Bahkan kita merindukan Dia di saat kita sedang susah. Atau bahkan kita memuji Dia di saat kita sedang senang. Mengenal Tuhan Yesus berarti menjadikan Yesus sebagai sahabat kita Bapak Ibu sekalian. Sudahkah Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi kita? Yang berikutnya adalah Bapak Ibu, janganlah kita menjadi seperti masyarakat yang mengeluh-ngeluhkan Tuhan Yesus. Namun ketika terjadi persoalan pergumulan yang berat, kita melupakan Dia. Bahkan kita bertanya, di manakah Engkau ya Tuhan? Bahkan kita juga mengeluh kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan. Kenapa pergumulan ini boleh terjadi dalam kehidupan kita? Saudara-saudara terkasih, mengenal Tuhan berarti baik dalam suka dan duka, kita mengendalikan dan selalu berserah kepada-Nya. Kehidupan kita serahkan seperti keledai yang Tuhan Yesus tunggangi. Dia patuh dan taat, setia mengantar Tuhan Yesus sampai di tujuan. Tidak peduli beban yang Dia bawa tanggung, tapi keledai ini patuh. Demikian juga ya Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik Tuhan menginginkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Oleh karena itu marilah kita mengenal Tuhan lebih lagi Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan dekat dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan akan selalu beserta kita, menolong kita, memberkati kita. Bahkan akan memberikan kepada kita kehidupan kekal yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin, saudaraku. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus akan firman-Mu yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan bahwa kami boleh diingatkan kembali untuk lebih mengenal Engkau lagi. Mengenal bukan hanya mengerti akan wajah-Mu, tetapi mengenal akan janji-janji-Mu, mengenal akan kehendak-kehendak-Mu yang Tuhan inginkan bagi kita. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini dalam kehidupan kami sering berkeluh kesah. Kami bersungut-sungut karena pergumulan beban berat yang kami hadapi. Kami lupa kami punya sahabat. Kami punya Bapa, Yesus Kristus, yang sanggup menanggung segala beban kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan, untuk karunia yang sudah Kau berikan bagi kami. Karunia berkat, karunia keselamatan, karunia pertolongan, karunia penghiburan yang selalu Kau berikan bagi kami. Kau sediakan bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan jika kami lalai. Mampukan kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk selalu setia dan taat kepadamu ya Bapa. Melalui firman-Mu kami diingatkan kembali agar kami selalu setia, taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang sedang menjalankan program vaksinasi. Bapak Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, dokter, tenaga medis yang sudah berjerih payah untuk mengupayakan vaksin bagi kami semua. Berkati mereka ya Tuhan. Berikan penghiburan baik bagi keluarga mereka juga yang selalu menopang mereka. Terima kasih ya Tuhan, berkati mereka dan pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Anugerah kesembuhan Tuhan berikan bagi mereka melalui obat-obatan, perawatan yang diberikan oleh dokter dan para medis. Keluarga yang menopang, keluarga yang menjaga dan merawat. Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan bagi kami. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami selanjutnya, pekerjaan dan pelayanan kami kepada-Mu. Biarlah yang terbaik boleh terjadi, karena kami menyerahkan sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudaraku, kiranya firman Tuhan hari ini memberi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.